Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Hauri Sigit. Saya mahasiswa program studi Teknologi Pangan Fakultas Teknik Industri Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan proposal penelitian saya yang berjudul Aktivitas Antioksidan pada Keripik Tepung Kulit Jeruk Manis Citrus sinensis. Yang pertama-tama, sebelum saya menyampaikan proposal penelitian saya ingin mengingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan menghindari keramaian di tengah situasi yang sedang terjadi akhir-akhir ini, yaitu berkaitan dengan penyakit menular COVID-19. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Yang pertama, bab 1, saya akan menyampaikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan serta manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Jeruk atau limau, semua tumbuhan berbunga anggota marga citrus dari suku Rutaceae, suku jeruk-jerukan yang sangat populer di Indonesia. Anggotanya berbentuk pohon dengan buah yang berdaging dengan rasa masam yang segar. Meskipun banyak di antara anggotanya yang memiliki rasa manis, rasa masam berasal dari kandungan asam sitrat yang memang menjadi kandungan pada semua anggotanya. Asal jeruk adalah dari Asia Timur dan Asia Tenggara, membentuk sebuah busur yang membentang dari Jepang terus ke selatan hingga kemudian membelok ke barat ke arah India bagian timur. Jeruk seringkali dijadikan sebagai buah yang sering dikonsumsi karena mengandung berbagai kandungan yang baik bagi kesehatan. Selain itu, dapat juga dibuat berbagai macam produk pangan seperti jus. Kandungan flavonoid dalam kulit jeruk membantu vitamin C supaya bisa bekerja secara efisien dan memperlambat perkembangan sel kanker, khususnya pada kulit dan paru-paru. Bagian kulit jeruk biasanya hanya dibuang dan tidak dimanfaatkan dan menjadi sampah yang tidak ada manfaatnya. Selama ini, pemanfaatan kulit jeruk belum dilakukan secara intensif. Hal ini tentu sangat ironi dengan kandungan kulit jeruk yang sangat kompleks. Selanjutnya, yang kedua, rumusan masalah. Perumusan masalah dari penelitian aktivitas antioksidan pada keripik tepung kulit jeruk manis Citrus sinensis sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana upaya pemanfaatan limbah kulit jeruk sebagai bahan pangan? Yang kedua, bagaimana cara pembuatan tepung kulit jeruk? Yang ketiga, bagaimana pengolahan keripik tepung kulit jeruk yang baik untuk tetap menjaga kandungan di dalamnya? Yang keempat, berapa konsentrasi tepung kulit jeruk yang dapat dihasilkan keripik tepung kulit jeruk dengan kandungan antioksidan terbaik? Yang ketiga, batasan masalah. Batasan masalah dari penelitian aktivitas antioksidan pada keripik tepung kulit jeruk sebagai berikut. Yang pertama, jeruk yang digunakan pada penelitian ini adalah jeruk manis Citrus sinensis. Yang kedua, penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu spektrofotometri UV vis. Yang keempat, tujuan dan manfaat penelitian. A. Tujuan praktikum atau tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kandungan antioksidan pada keripik tepung kulit jeruk. Yang kedua, untuk mengetahui sifat kimiawi pada keripik kulit jeruk. Yang ketiga, untuk mengetahui sifat organoleptik dari pemanfaatan tepung kulit jeruk sebagai keripik tepung kulit jeruk. Yang B, manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai cemilan sehat pangan fungsional yang berasal dari limbah kulit jeruk. Yang kedua, mengurangi limbah kulit jeruk. Bab 2, tinjauan pustaka jeruk. Jeruk adalah tanaman tahunan berasal dari Asia, terutama Cina, sejak ratusan tahun yang lampau. Tanaman ini sudah terdapat di Indonesia, baik sebagai tanaman liar maupun tanaman di pekarangan. Buah jeruk merupakan buah yang memiliki prospek cerah untuk dikembangbiakan. Jeruk dapat dijumpai dalam setiap musim, dikarenakan tanaman jeruk termasuk tanaman yang mudah dan cocok ditanam di berbagai iklim dan dapat ditanam di mana saja, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Buah jeruk merupakan sumber vitamin C. Kandungan vitamin C buah jeruk sebesar 40-70 mg vitamin C per 100 ml, tergantung pada jenisnya. Tinjauan pustaka yang kedua, antioksidan. Antioksidan bekerja dengan melindungi lipid dari proses peroksidasi oleh radikal bebas. Ketika radikal bebas mendapatkan elektron dari antioksidan, maka radikal bebas tersebut tidak perlu lagi
menyerang sel, dan reaksi rantai oksidasi akan terputus. Setelah memberikan elektron, antioksidan menjadi radikal bebas secara definisi. Antioksidan pada keadaan ini berbahaya karena mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan elektron tanpa menjadi reaktif. Tubuh manusia mempunyai pertahanan antioksidan. Antioksidan yang dibentuk di dalam tubuh dan juga didapat dari makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, daging, dan minyak. Ada 2 garis pertahanan antioksidan di dalam sel. Garis pertahanan pertama yaitu terdapat di membran sel larut lemak yang mengandung vitamin A, beta karoten, E, dan koenzim Q. Tinjauan pustaka yang ketiga, keripik. Keripik adalah makanan ringan, snack food yang tergolong jenis makanan crackers, yaitu makanan yang bersifat kering dan renyah. Sifat keripik adalah renyah, tahan lama, praktis, mudah dibawa dan disimpan, serta dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan buah segar menjadi keripik buah sangat sederhana, karena pada dasarnya hanya merupakan proses penguapan air dan bagian daging buah yang dapat dimakan. Namun demikian, untuk menjaga rasa agar aroma khas buah tidak berubah dan keripik menjadi renyah, maka diperlukan proses penguapan air dengan menggoreng buah menggunakan penggorengan bertekanan rendah atau vakum atau hampa. Penelitian relevan. Menurut Ardia Rosita Dewi dalam penelitiannya yang berjudul Aktivitas Antioksidan dan Bakteri Ekstrak Kulit Jeruk Manis Citrusinensis dan aplikasinya sebagai pengawet makanan, menyatakan bahwa hasil aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH dinyatakan dalam persentase didapatkan inhibisi DPPH sebesar 66,41 plus minus 1,68% yang memiliki fungsi nutrisi sebagai penghambat kerusakan sel tubuh, mencegah beberapa penyakit fatal seperti sel tumor dan kanker, serta menghambat penuaan dini. Bab 2. Metodologi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Laboratorium Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Teknik Industri Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Desain penelitian. Desain penelitian dilakukan dengan metode racak angka lengkap atau RAL dengan 2 variabel. Variabel pertama, variabel tetap, jeruk manis, sedangkan variabel kedua, variabel bebas, terdiri dari 1 faktor, yaitu formulasi konsentrasi tepung kulit jeruk sebesar 0% sebagai kontrol, 25% sebagai K1, 50% sebagai K2, 75% sebagai K3. Pembuatan keripik tepung kulit jeruk. Bahan baku yang digunakan tepung kulit jeruk, telur, maizena, margarin, daun bawang, dan baking powder. Perlakuan. Untuk K1, untuk K0 sebagai kontrol, tepung kulit jeruk ditambahkan sebesar 0%, telur 1 butir, tepung maizena 20 gram, margarin 30 gram, ditambahkan daun bawang, dan setengah sendok makan baking powder. K1 ditambahkan 25% tepung kulit jeruk, untuk K2 ditambahkan 50% tepung kulit jeruk, untuk K3 ditambahkan 75% tepung kulit jeruk. Pembuatan tepung kulit jeruk. Pembuatan tepung kulit jeruk berawal dari sebanyak 1 gram jeruk manis yang diambil kulitnya, kemudian dijemur hingga berwarna kecoklatan, dan kemudian ditumbuk hingga menghasilkan tepung kulit jeruk, dan kemudian diayak untuk diambil tepung yang halusnya saja. Metodologi penelitian. Yang pertama, pengambilan sel. Yang kedua, preparasi sel. Ketiga, destruksi sel. Keempat, pembuatan DPPH. Yang kelima, pelarutan dengan DPPH. Selanjutnya, tahapan analisis. Metodologi penelitian, tahapan analisis. Yang pertama, uji aktivitas antioksidan. Uji aktivitas antioksidan menggunakan perendaman DPPH 1,1 difenil 1,2 pirisil hidrazil. Yang kedua, uji organoleptik. Uji organoleptik atau uji indrawi atau uji sensoris merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan produk. Uji ANOVA. Hasil dari uji total fenol dan aktivitas antioksida dianalisis secara statistik menggunakan analysis of variance atau ANOVA, dan apabila sampel yang
diujikan menghasilkan perbedaan nyata, maka dilakukan uji lanjutan dengan uji Duncan-Neues Multiple Rank Test di NMRT pada taraf 5%. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.